Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bukan hanya masalah seberapa rajin kita mengikut Tuhan, bukan juga hanya masalah apa yang menjadi jabatan kita di gereja, juga bukan masalah seberapa besar mujizat sudah kita alami di dalam hidup kita, seberapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita akan Tuhan, hal yang paling penting dan mendasar adalah pengenalan akan Tuhan. Bagi Tuhan, pengenalan kita akan Dia lebih penting daripada semuanya itu. Lebih penting daripada mujizat yang kita alami, lebih penting daripada seberapa rajin kita, seberapa banyak korban kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang paling utama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, tetapi sangat minim dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka punya jabatan, bahkan mungkin mereka melayani Tuhan, melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar? Biarlah malam hari ini saudara, melalui renungan ini kita semakin mengenal Tuhan. Harapannya melalui renungan ini kita mengalami satu pengenalan yang mendalam akan Tuhan, dan kita memahami apa yang menjadi upah orang yang mengenal Dia, sehingga kita semakin rindu mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-16. Mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan ayat-ayat ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?"
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui apakah mereka mengenal dia dengan benar. Yang pertama dia bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jadi pada waktu itu, saudara, Yesus mau menggali atau menyadarkan murid-muridnya seberapa kenal mereka akan Dia. Dan pada waktu itu, saudara, ketika dia bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka ayat 16 di sana Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan jawaban Petrus itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban Petrus itu adalah jawaban oleh pengenalan akan Dia. Kalau jawaban-jawaban sebelumnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Mereka mengenal Yesus demikian mungkin oleh karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga akhirnya mereka berkata bahwa Dia salah seorang dari nabi, Dia adalah Elia, dan sebagainya. Artinya, mereka mengenal Yesus hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi Petrus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar ketika dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus bisa mengenal Dia oleh karena memang Petrus dekat dengan Tuhan. Petrus hidup bersama Tuhan. Petrus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Intinya, saudara, yang saya rindu kita merenungkan dari sini adalah bahwa begitu banyak pada waktu itu orang mengikut Yesus. Termasuk orang yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Itu adalah orang-orang yang juga mengikut Yesus. Tapi mereka hanya mengikut Yesus untuk melihat mujizat apa lagi yang akan Dia lakukan, untuk melihat hal-hal spektakuler. Sehingga sekalipun mereka mengikut Yesus, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka mengenal Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan mujizat, berdasarkan perkara-perkara yang dikerjakan oleh Yesus. Dari sana mereka mengenal Yesus, dan pengenalan itu begitu dangkal. Dengar, saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya rindu melihat mujizat, hanya rindu melihat jawaban doa, mengalami jawaban doa, mendapatkan mujizat, sembuh dari penyakit dan sebagainya. Kalau kita mengikut Tuhan hanya mengejar hal itu, maka saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa Simon Petrus bisa mengenal Tuhan dengan benar? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, dia jalani hari-harinya bersama Tuhan.
sehingga dia mengenal Tuhan dengan benar dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar, maka hiduplah dekat dengan Tuhan, milikilah kedekatan dengan Tuhan, milikilah hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya untuk mengalami mujizat, tapi ikut Tuhan supaya saudara intim dengan Dia, maka saudara akan mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari berkat, tapi ikutlah Tuhan dengan intim dan dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan, saudara, tapi ikutlah Tuhan karena saudara mencari Dia dan rindu dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Saat ini, saudara, seberapa kenal saudara akan Tuhan? Seberapa dalam saudara mengenal Yesus? Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, inti dari kalimatnya itu adalah bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dia adalah Mesias, di mana dari perjanjian lama sudah dinubuatkan adanya pengharapan Mesias, pengharapan akan juru selamat. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, dia sedang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dia juga berkata bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Artinya dia juga mengenal Yesus itu sebagai Allah sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan yang paling inti yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Tuhan adalah mengenal Dia sebagai juru selamat dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekalipun orang-orang bisa mengalami mujizat, mengalami berkat ketika mengikut Tuhan, jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sia-sialah. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka terima dalam pengiringan mereka akan Tuhan, tidak ada gunanya jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara? Itulah pengenalan yang benar, yang paling mendasar, yang paling inti. Dan saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini juga adalah bahwa apa yang menjadi upah orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Apa yang menjadi upah orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Kita lihat di ayat 17 mulai, saudara, sampai ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Yesus kepada Petrus ketika dia menyatakan pengenalannya akan Yesus dengan benar. Maka Yesus berkata, yang pertama di ayat 17, saudara, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus kepada Simon Petrus, ketika Simon Petrus menyatakan pengenalannya yang benar akan Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia. Ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan, yang tidak terungkapkan ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebagai pengalaman pribadi saya, saudara, ketika saya masih duduk di SMA, pada waktu itu bapak saya pernah berkata kepada saya, apakah saya mau menjadi seorang pendeta?
Keturunan kami tidak ada yang menjadi pendeta, saudara. Saya yang menjadi pertama kali menjadi pendeta. Dan pada waktu itu aku berkata, tidak. Karena menurut saya tidak pantas jadi pendeta dan tidak ada ketertarikan untuk jadi pendeta. Tetapi saudara, setelah tamat SMA, satu kali saya mengalami pengalaman bersama Tuhan, di mana melalui pengalaman itu saya mengalami pengenalan yang benar. Pada saat itu saya sadar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan pada saat itu mulai saya begitu yakin bahwa saya pasti diselamatkan karena saya sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan ketika mengalami pengalaman itu, saudara, sampai saat ini ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada sukacita yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, saya teringat bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar. Dan hari ini aku pun mengalaminya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dengan benar? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun akan mengalami kebahagiaan yang sama, saudara. Kebahagiaan yang tidak lagi ditentukan oleh kondisi, tidak lagi ditentukan oleh keadaan, dan tidak lagi ditentukan oleh perkara dunia. Pada waktu itu, saudara, sebelum saya mengalami itu, pada waktu bapak saya bertanya, apakah engkau mau menjadi pendeta, dan saya menolak. Pada waktu itu yang menjadi pikiran saya adalah nanti selesai SMA saya akan bekerja, kemudian saya mendapatkan uang, dan itu akan memberi kebahagiaan bagi saya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika saya mengalami pengenalan akan Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamatku, maka akhirnya saya beralih, saudara. Saya berkata, saya siap jadi hamba Tuhan. Dan saya pergi ke sekolah Alkitab. Ada berbagai pergumulan, saudara. Dan selesai sekolah Alkitab, saya langsung memberanikan diri untuk merintis gereja, yaitu gereja yang sedang saya gembalakan hari ini. Dan ada begitu banyak pergumulan, saudara. Saya memulai merintis gereja dari umur 19 tahun, begitu muda. Dan di daerah yang begitu sulit, saudara. Tetapi karena ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, kedamaian yang tidak terjelaskan, maka di umur 19 tahun merintis gereja tidak ada masalah bagi saya pada waktu itu, sekalipun banyak tantangan, kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada satu sukacita yang tak terjelaskan, kedamaian, ketenangan yang tak terjelaskan yang aku alami ketika aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu sebabnya saat ini saya menantang saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saudara belum mengalami, belum memahami apa yang saya ceritakan. Mungkin saudara berkata bahwa sekian lama saudara mengikut Tuhan, saudara belum mengalami satu sukacita seperti yang saya gambarkan. Saya balik bertanya, apakah saudara sudah mengalami Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sukacita itu akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Jadi saat ini saudara pastikan saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenallah Dia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup. Maka saudara akan mengalami sukacita yang tidak terjelaskan. Ada satu kekosongan dalam hati yang terisi dan terpuaskan ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia mengisi hati kita. Itu yang pertama, saudara. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Lalu kemudian yang kedua, ayat 18, ketika Petrus berkata di ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia mengenal Yesus dengan benar. Maka yang kedua yang Yesus tegaskan adalah ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada hal yang menjadi perdebatan teologis di sini, saudara, di ayat 18. Tetapi saya tidak mau menyinggung ke sana. Yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah ketika Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, untuk menegaskan bahwa dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus pun sebaliknya menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya apa, saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikenal Tuhan dengan benar. Yesus menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aku pun mengenal engkau. Itu kira-kira yang mau ditegaskan oleh Yesus. Yang kedua dari ayat ini, saudara. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka ketahuilah, saudara, bahwa Tuhan pun mengenal hidup saudara. Orang yang mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Apapun situasi hidup saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mengenal saudara. Kalau saudara mengenal Dia dengan benar, Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara, dan Dia akan bertindak berdasarkan pengenalannya akan saudara. Ketika Dia tahu, Dia mengenal saudara, bahwa saudara adalah orang yang sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan, sedang sakit, sedang memikul satu persoalan dan sebagainya, maka Allah yang mengenal saudara pasti akan bertindak. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan mengenal kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan mengerti kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan memahami segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang mengenal Dia. Itu upah yang kedua bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya, saudara, jangan heran kalau ada orang yang begitu intim dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan juga bertindak khusus dan spesial bagi orang tersebut. Kenapa? Karena firman-Nya menegaskan bahwa ketika Petrus mengenal Dia dengan benar, Yesus pun menegaskan bahwa aku pun mengenal engkau dengan benar. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Sudahkah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Dia akan membuktikan bahwa Dia juga mengenal saudara. Dia mengerti segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kenallah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus, di mana di ayat 19 dikatakan, kepadamu, setelah Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 19, Yesus juga menegaskan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali, saudara, ayat ini seringkali menjadi perdebatan juga. Apa maksudnya? Perdebatan antara doktrin gereja yang satu dengan gereja yang lain, organisasi satu yang dengan organisasi yang lain, sinode yang satu dengan sinode yang lain. Tetapi hari ini saya mau menegaskan hal yang sangat simpel kepada saudara, bahwa orang yang mengenal Tuhan, upah yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika Dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat Yesus ini adalah bahwa apa yang dikerjakan Petrus, sorga ikut bertindak, kuasa sorga ikut bekerja. Itu simpelnya, saudara. Artinya bahwa kuasa Tuhan, kuasa sorga
ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bertindak, sorga ikut campur tangan, kuasa Allah ikut bekerja. Wow saudara, betapa spesialnya hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena Allah ikut bekerja dalam hidupnya, Allah ikut campur tangan, perkara besar terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, tidak heran orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar seringkali mengalami perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saudara, saya dan saudara juga di dalam kehidupan kita, Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita kalau kita mengenal Dia dengan benar. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita yang melebihi segala kuasa yang lain ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saudara, dalam pemuritan di tengah jemaat, saya sering bertanya kepada jemaat, mana lebih besar kuasa Tuhan yang ada pada saudara atau kuasa iblis? Lalu saya lanjutkan bertanya, mana seharusnya yang takut? Saudara takut terhadap setan atau setan yang takut terhadap saudara? Kenapa saudara? Karena saya melihat seringkali, apalagi di dunia timur, termasuk di daerah pelayanan saya, masih begitu banyak orang yang terlibat okultisme padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan lahir mungkin sebagai orang Kristen, tapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Karena dia berpikir bahwa kuasa dukun lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Dan terkadang saudara, mereka juga ketakutan terhadap kuasa kegelapan. Seringkali berpikir bahwa kuasa setan sudah mengganggu mereka, mereka sudah kena guna-guna dan sebagainya dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh okultisme dan ketakutan oleh kuasa kegelapan. Tetapi dengar, mungkin saudara juga mengalami situasi itu, dan saat ini saya mau menegaskan bahwa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apa yang saudara kerjakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Karena firman-Nya berkata, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya setan yang takut lihat kita, bukan kita yang takut lihat setan. Karena kuasa Tuhan itu sudah ada pada kita. Seharusnya setan kalah dari kita, bukan kita yang kalah oleh tipuan setan, karena kuasa Tuhan sudah ada pada kita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara masih seringkali terlibat dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya oleh karena masalah persoalan yang saudara alami? Kalau itu terjadi, itu artinya saudara belum mengenal Yesus dengan benar. Dan betapa menyedihkannya hidup saudara, saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Terlebih lagi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara masih tertipu oleh kuasa kegelapan. Betapa sayangnya, betapa menyedihkannya saudara. Seharusnya sebagai orang Kristen, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka di dalam diri saudara bekerja kuasa Allah. Ketika saudara bertindak di dunia ini, sorga pun ikut bekerja, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Segala kuasa-kuasa ditaklukkan, kuasa iblis ditaklukkan di bawah otoritas saudara, otoritas Tuhan yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada upah bagi orang yang mengenal Dia dengan benar, di mana orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang tersebut akan mengalami kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, ketika Simon mengenal Yesus dengan benar. Lalu yang kedua,
bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan juga mengenal, Tuhan mengerti dan memahami kehidupan mereka. Karena ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus juga berkata, aku pun berkata kepadamu, itu ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus pun menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata kepada dia, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apa yang kau kerjakan, kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengalami kebahagiaan, maka kita dikenal Tuhan, bahkan Tuhan akan bertindak. Kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan dengan benar? Bukan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang dia alami yaitu mujizat, jawaban doa dan sebagainya, tetapi pengenalan itu oleh karena dia dekat dan intim dengan Tuhan, dan oleh karena Allah menyatakannya kepada dia. Alamilah pengenalan akan Tuhan semakin intim saudara. Alami pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan alami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Semakin kita mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa ketika kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, Engkau juga mengenal dan mengerti kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengenal Engkau dengan benar, maka kuasa-Mu ikut bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami bertindak, Allah pun ikut bertindak, kuasa sorga ikut bertindak. Itu sebabnya Bapa di sorga, dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan kerohanian kami rindu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau renungkan, terapkan firman-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau, dan kami mau raih janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan,
Berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan, doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu.
Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses. Berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga
Apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung. Jadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya
pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa,
Berkati semuanya Tuhan, lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.